Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Oke, selesai. Seperti biasa, kalian scan barcode berikut ya, lalu isi sesuai dengan yang harus diisi. Silakan. Kita akan membahas mengenai sistem keamanan jaringan ya. Mungkin di video sebelumnya sudah pernah disinggung ataupun dibahas ya. Mungkin kalian pernah dengar yang namanya firewall. Nah, firewall itu merupakan salah satu jenis pengaman pada sebuah jaringan. Oke. Pertama, konsep dari keamanan jaringan itu sendiri. Konsepnya adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan sebuah proteksi atau perlindungan dalam jaringan komputer. Ya, jadi intinya namanya keamanan jaringan ya, berarti kan kita mengamankan sumber daya yang ada di dalam jaringan. Dalam jaringan komputer itu sangat penting dilakukan untuk memonitor akses yang masuk ke dalam jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah atau tidak valid ya, atau yang tidak kita inginkan. Itu konsepnya. Jadi konsepnya mengamankan nih dari orang-orang atau dari user-user yang ingin menyalahgunakan sumber daya dan menyalahgunakan jaringan tersebut. Gitu ya. Jadi kita amankan. Resiko keamanan jaringan. Yang pertama, ada physical security, yaitu keamanan yang bersifat fisik atau physical security, termasuk akses orang itu ke gedung, akses orang itu ke peralatan, serta akses ke media-media yang digunakan. Misalnya CCTV. Nah, dari CCTV dia bisa, kalau misalnya orang bisa mengakses, ya orang yang tidak diinginkan ya, atau hacker lah bahasa umumnya gitu ya, mengakses ke CCTV, maka dia bisa memonitor keadaan ya, memonitor keadaan perangkat-perangkat jaringan yang kita punya. Itu. Yang kedua ada personal security, yaitu keamanan yang berhubungan dengan orang atau yang berhubungan dengan personal. Seperti mengidentifikasi username dan password yang kemungkinan sering digunakan oleh si admin jaringan. Jadi dia si hacker ini akan membaca karakter, dicari tuh data-datanya. Oh, si admin ini tanggal lahirnya sekian, bulan sekian, tahun sekian. Bisa jadi nih passwordnya tanggal lahir atau tanggal pernikahan atau tanggal-tanggal momen tertentu, momen wisuda, kelulusan dan lain-lain. Itu dicoba semua sama si hacker. Itu dia mengidentifikasi. Atau mungkin kesukaannya apa? Oh, dia suka nonton film. Nah, diidentifikasi lagi film apa. Bisa jadi itu password yang digunakan. Jadi, kalau misalnya kalian yang memang seorang admin jaringan ya, jangan menggunakan password di dalam jaringan itu yang berhubungan dengan pribadi kalian, personal kalian. Gitu. Jadi
jangan pernah berhubungan lah, jangan pakai tanggal lahir, jangan pakai tanggal jadian atau apapun gitu ya. Selanjutnya ada communication security, yaitu keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Mungkin dia akan menggali informasi dengan mencoba berkomunikasi dengan si admin jaringannya. Dia akan menggali semua informasi yang bisa dia dapatkan. Lalu ada operational security, yaitu keamanan yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan. Jadi operasional dalam kantor ya misalnya, atau dalam sekolah lah, itu kan ada namanya operasional ya. Jadi maksudnya itu gimana? Kegiatan sehari-harinya. Kalau tidak diamankan, siapapun bebas masuk ke ruangan server, bebas colok komputer, bebas masuk ke lab misalnya gitu ya. Dia pengen melakukan kegiatan hacking. Kalau nggak ada operational security-nya, dia bebas-bebas aja udah masuk, dia bebas akses segala macam. Jadi operational security juga diperlukan. Nah, di sini ada tipe-tipe dari karakter si penyusup nih. Yang pertama ada the curious. Karakter ini adalah karakter dengan tipe penyusup yang pada dasarnya hanya tertarik menemukan jenis atau jenis sistem. Ya, dia cuma ngeliat-ngeliat aja jenis sistemnya tuh kayak gimana sih yang kita pakai. Atau dia pengen lihat data yang kita punya. Itu dia cuma penasaran aja. Nah, ini karakter pertama yang mungkin masih aman-aman aja. The curious. Selanjutnya ada the malicious. Ini adalah tipe penyusup yang berusaha untuk merusak sistem Anda. Tapi yang ringan-ringan saja, seperti merubah web kita, misalnya web page kita punya web ya. Web kita diretas, diganti-ganti. Atau Facebook kalian diretas, terus fotonya diganti, terus namanya diganti, informasi pribadinya diganti. Nah, itu si the malicious. The high profile intruder. Di sini tipe penyusup yang berusaha menyalahgunakan sistem kita hanya untuk memperoleh popularitas dan ketenaran. Jadi dia cuma mau cari muka lah gitu. Contohnya gitu ya. Selanjutnya ada, nah ini the competition nih. Ini udah mulai agak bahaya nih. Jadi tipe penyusup yang menginginkan data yang Anda miliki. Misalnya kamu kerja di perusahaan dagang A. Nah, dia punya lawan dagang gitu ya. Lawan dagang perusahaan B. Si perusahaan B nyewa seorang yang jago menyusup ke jaringan buat mencuri data-data yang kantor kalian miliki di perusahaan A. Nah, ini tipe the competition. Terus ada tujuan keamanan jaringan. Ya, yang pertama privacy atau confidentiality. Privacy atau confidentiality adalah bagaimana kita menjaga informasi dari seseorang yang tidak berhak untuk mengakses. Jadi nggak sembarang orang bisa connect ke jaringan kita. Ya, kalau nggak ada keamanan jaringan, nggak ada privacy, semua orang bisa connect, bisa terhubung, bisa mengakses segala macam. Nah, makanya dibutuhkan keamanan jaringan. Ya, misalnya contoh gampangnya password WiFi. Kalau kamu nggak kasih password, misalnya HP kamu nyalain tethering ya, kamu nggak pakai password, semua orang bisa connect.
habislah kuota kamu kan. Di-downloadin atau dia nonton video segala macam. Itu kan sumber daya yang kita miliki ya. Kuota itu termasuk sumber daya yang kita miliki. Kalau tidak ada keamanannya, tidak ada security-nya, maka bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak mengakses. Yang kedua ada integrity. Integrity adalah bagaimana kita menjaga informasi itu tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Selanjutnya ada authentication. Di sini adalah metode untuk menyatakan bahwa informasi itu betul-betul asli. Bagaimana caranya? Harus ada sebuah authentication, harus ada pemeriksaan. Siapa-siapa aja nih yang dapat dipercaya yang bisa menginput informasi ke dalam sistem kalian. Itu ya. Jadi misalnya perusahaan A dia punya Instagram gitu ya. Nah, yang bisa mengakses hanya orang yang dipercaya oleh perusahaan A untuk jadi adminnya. Ketika si admin itu memposting informasi apapun, maka informasi itu pasti asli. Itu ya, tidak bukan informasi yang tidak diinginkan oleh si perusahaan. Karena memang si admin itu digaji oleh perusahaan. Selanjutnya ada availability. Availability adalah berhubungan ya dengan ketersediaannya informasi ketika dibutuhkan. Jadi orang-orang yang membutuhkan informasi dengan keamanan jaringan itu bisa dijaga informasinya. Tidak mudah dirubah, tidak mudah dihapus, tidak mudah diselewengkan lah, dibuat palsu lah informasinya. Jadi ketika dibutuhkan informasinya ada, datanya ada, gitu ya. Selanjutnya tujuannya itu untuk memberikan akses kontrol. Ini cara pengaturan akses kepada informasi. Sama kayak sebelumnya, siapa aja yang bisa mengakses data-data yang ada di dalam jaringan kamu, ya, di database. Di database biasanya kan data-data penting ya, data-data penting perusahaan atau data pribadi kamu lah. Kamu upload di yang punya iPhone mungkin di-upload di iCloud. Di dalamnya ada foto-foto. Ya, ada foto-foto misalnya, ada foto, ada video, ada file, ada dokumen dan lain-lain. Kalau tidak ada keamanan di dalam iCloud tersebut, teman kamu bisa akses seenaknya, maka privasi kamu yang tadi ya, privasi kamu jadi terganggu gitu ya. Semua orang bisa melihat. Ketika ada keamanannya, selama mengetahui user dan passwordnya, cuma kamu doang yang tahu gitu ya, maka orang lain nggak mungkin bisa mengakses file tersebut. Itu. Selanjutnya non-repudiation. Non-repudiation adalah bagaimana atau aspek yang menjaga agar seseorang itu tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi atau sebuah perubahan, merubah data. Jadi, dalam sebuah pengamanan jaringan, biasanya dia ada record atau rekaman-rekaman siapa saja yang sudah mengakses. Ya, jadi misalnya si A dan si B ini sama-sama bisa akses nih. Si A melakukan transaksi atau melakukan perubahan data. Itu historinya terekam gitu ya. Jadi ketika si B merasa tidak melakukan transaksi, dia akan mengecek historinya. Oh, ternyata yang melakukan transaksi adalah akun si A. Jadi ketika si A ditanya, dia tidak mungkin menyangkal, dia pasti mengaku bahwa bahwa si A telah melakukan transaksi atau melakukan perubahan data.
Itu. Oke. Selanjutnya ada jenis ya, jenis-jenis ancaman pada jaringan, pada sebuah informasi di dalam jaringan. Jenis-jenisnya apa aja? Yang pertama, itu dengan cara memaksa masuk menggunakan kamus password. Kamus password ini maksudnya apa? Jadi si penyusup dia akan membuat sebuah data ya, sebuah database yang di dalamnya ada username dan password. Misalnya dia memasukkan 2 username dan 2 password. Ya. Maka ketika dijalankan si aplikasi ini dia akan menyerang dengan cara melakukan kombinasi user dan password yang dimiliki oleh si penyusup. Catat ya, ada 2 username dan ada 2 password. Username 1, username 2, password 1, password 2. Si aplikasi atau si penyusup dia melakukan percobaan dengan mencoba login gitu ya, menggunakan password 1 dengan user 1. Ketika nggak bisa, dia coba lagi menggunakan password 2 dan user 2. Oke, Bapak balik deh biar nggak bingung. Pertama, dia mencoba login dengan kombinasi user 1 gitu ya, dengan password 1. Nggak bisa, salah gitu ya. Dia akan mencoba kembali dengan kombinasi user 1 tapi passwordnya password 2. Nggak bisa juga, dicoba lagi dengan user 2 dan password 1. Masih nggak bisa, dia coba lagi dengan user 2 dan password 2. Itu cuma 2 data. Dia punya 4 kombinasi percobaan. Gimana kalau ada ribuan kamus passwordnya, ribuan database-nya? Itu. Oke, kita baca dulu ya. Ini adalah serangan yang dilakukan dengan upaya masuk ke dalam jaringan dengan menyerang password database ya, atau menyerang dengan menggunakan login prompt yang sedang aktif gitu ya. Jadi seperti yang kayak tadi Bapak jelaskan ya, dia akan mencoba kombinasi-kombinasi user dan password. Nah, mungkin buat anak-anak warnet pernah ada yang denger nih, DDoS ya, DOS, Denial of Service. Serangan denial of service atau DOS ini adalah salah satu ancaman keamanan jaringan di mana si penyusup membuat suatu layanan jaringan menjadi terblokir. Jadi akses jaringan keluar itu dibuat menjadi terblokir sehingga orang-orang yang menggunakan jaringan itu tidak bisa mengakses ke luar. Itu dengan cara DOS. Ya, dari situ dia akan mencuri informasi-informasi yang mau lewat. Ya, ketika mau lewat diblokir sama dia, tapi ketika diblokir dicuri informasinya. Itu. Selanjutnya ada smooth attack. Nah, di sini adalah serangan keamanan jaringan dalam bentuk smooth. Dalam bentuk smooth attack. Itu terjadi ketika sebuah server digunakan untuk membanjiri korban dengan data sampah yang tidak berguna atau di spam. Maka server atau jaringan yang dipakai akan menghasilkan respon paket yang banyak seperti ICMP, ISO paket atau UDP. Paket dari satu paket yang dikirim. Jadi si penyusup, si penyerang dia akan mengirimkan file-file ya. Dia akan men-spam file di mana di dalamnya itu terdapat sebuah virus paket gitu ya. Di dalamnya ada sebuah virus, katakanlah virus gitu ya. Di dalamnya ada sebuah virus di mana virus itu akan mengumpulkan informasi-informasi di dalam jaringan lalu mengirimkannya kepada si
penyusup itu, gitu. Nah, ini yang berpotensi untuk merusak ya, untuk merusak komponen atau perangkat-perangkat jaringan. Ping of death, POD, itu serangan yang mengirimkan paket ping secara terus-menerus yang banyak, yang besar paketnya, datanya gitu ya, oversize kepada korbannya, sehingga perangkat yang dimiliki si korban dia akan overload. Ketika overload dia akan ngehang. Kalau ngehang dia bisa overheat, kepanasan, sehingga rusak perangkatnya. Itu jahat itu. Ping of death. Ini juga sama, stream attack. Nah, di sini stream attack terjadi saat banyak jumlah paket besar yang dikirim menuju port langsung, menuju router, menuju port database yang ada pada sistem korban ya, menggunakan sumber nomor random. Jadi stream attack ini si penyusup akan menggunakan banyak komputer. Katakanlah 10 komputer untuk menyerang secara terus-menerus, men-spam gitu ya, men-spam langsung ke database atau langsung ke router si korban. Sama kayak tadi, dia akan ngehang nantinya, akan overload, akan overheat, sehingga menyebabkan kerusakan pada perangkat. Nah, ini mungkin kalian pernah beberapa dari kalian mungkin ada yang pernah menggunakan nih secara tidak sadar gitu ya. IP spoofing. Di sini adalah IP address dengan node source yang valid, terus kalian ganti dengan IP address yang palsu. Contohnya apa? VPN. Nah, siapa yang sering pakai VPN? VPN dia adalah sebuah aplikasi untuk kita bisa menggunakan IP spoofing. Jadi si jaringan itu tidak membaca lokasi IP address yang kita punya. Kita jumper ke IP address luar misalnya. Jadi jalurnya tidak melewati firewall yang seharusnya. Nah, itu IP spoofing. Serangan man in the middle. Serangan keamanan man in the middle atau serangan pembajakan ya, terjadi saat user perusak dapat memposisikan antara dua titik link komunikasi. Nah, kalau ini berarti si penyusup dia sudah bisa mendapatkan username dan password ya. Dia sudah berada di tengah-tengah jalur komunikasi. Dia akan membegal data di tengah-tengah gitu. Itu adalah man in the middle. Nah, ini spamming sama kayak tadi ya. Spam sering didefinisikan sebagai email sampah yang tak diundang, newsgroup atau pesan diskusi forum. Nah, ini misalnya kalian dapat email, di dalamnya kalian ketika dibuka kalian disuruh login. Nah, ini kalian kena spamming nih, kena spoofing nih gitu ya. Jadi ketika kalian login itu username dan password kalian akan direkam, akan direcord. Supaya apa? Supaya bisa digunakan oleh si penyusup. Itu ya. Jadi jangan sembarang buka-buka kalau misalnya ada email atau data yang kamu tidak yakin. Bisa jadi itu virus atau mungkin ya pokoknya yang bisa merusak data kalian. Itu ya. Selanjutnya ada sniffer. Nah, di sini merupakan kegiatan user perusak yang ingin mendapatkan informasi tentang jaringan atau traffic lewat jaringan kalian. Jadi dia itu akan merusak ya gitu ya untuk mendapatkan informasi ya, untuk mendapatkan informasi yang kalian punya ketika ada traffic ya, ketika ada data yang lewat.
ketika kamu mengirim email katakanlah dari A ke B gitu ya, mengirim email dari A ke B. Nah, si penyusup dia akan sama kayak tadi sih, dia akan membegal di tengah jalan filenya itu, tapi eh, si filenya ini dia tetap lewat, tetap nyampe ke si B, katakanlah dari A ke B nih ngirim email. Dari A ngirim di tengah jalan dibuka nih sama si penyusup, dilihat. Oh, dia ngirim email apa kabar, nanya. Terus dirapihin lagi, dikirim lagi, diterusin ke si C. Ya gitu, dia hanya sniff aja, hanya memata-matai lah. Nah, yang terakhir ini adalah yang paling berbahaya, cracker. Kalau hacker, dia hanya menghacking. Biasanya kalau hacker itu dia hanya untuk kepuasan pribadi ya, atau mencoba mendapatkan uang. Pak, kok hacker dapat uang, Pak? Berarti emang jahat dong. Bukan gitu ya. Jadi hacker itu sebenarnya, definisi sebenarnya ya, hacker itu dia lebih ke eh, kepuasan pribadi dia aja. Misalnya perusahaan A ya, atau perusahaan Gojek lah katakanlah ya. Ini bukan di endorse ya. Perusahaan Gojek dia pengen tahu nih kelemahan aplikasi Gojek ya, kelemahan aplikasi si Gojek gitu ya. Maka dia akan mencoba untuk menyewa, misalnya gitu ya, dia menyewa hacker nih buat mencari celah-celah yang ada di sistem aplikasi tersebut. Disewa lah. Ketika berhasil, katakanlah PT-nya gitu ya, PT Gojek ini dia sanggup membayar 100 juta pada si hacker. Nah, si hacker nih mulai nih langsung ngacak-ngacak nih, dicari ini celahnya nih. Dari mana dia bisa menghacking aplikasinya nih. Gitu ya. Ketika berhasil, maka itu sebagai perbaikan untuk PT tersebut gitu ya. Dia akan memperbaiki, oh celahnya tuh ada di sini. Maka dia akan memperbaiki celah tersebut. Dan si hackernya ini juga akan mendapatkan komisi dari hasil kerjanya. Beda dengan cracker. Kalau cracker dia perusak yang bermaksud, sama untuk kepuasan pribadi sih, tapi dia lebih ke kejahatan ya, kriminal. Dia akan merusak ya, menyerang sistem seseorang. Entah itu dia mencuri, entah itu dia menghancurkan data, menghapus data dan lain-lain, merubah. Itu adalah ancaman ya, jenis ancaman cracker. Itu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk pelajaran administrasi sistem jaringan ini ya, akan ada ulangan, batasnya sampai jam 6 lah, jam 6 ya, sampai jam 6 maghrib ya. Ulangan, batasnya sampai jam 6 maghrib. Isi dengan benar ya, karena ini udah semester genap ya, kalian udah mendekati kenaikan kelas, jadi jangan sampai ada nilai-nilai yang kosong ya. Oke, terima kasih. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana, jangan nongkrong-nongkrong. Jaga protokol kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.